Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Mudah-mudahan kitab ini 3 hari lagi bisa khatam ya. Kalau bisa khatam. Kalau enggak khatam nanti pengajian berikutnya kita baca sampai khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri 'indal baiti muttaji'an baina rajulaini idz atahu Jibril wa Mika'il. Bainaman nabiyyu, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijri, itu ada di dalam hijr Ismail. Ada di dalam hijr Ismail. Jadi di Makkah itu, di Ka'bah, samping Ka'bah itu ada sebuah tempat hijr namanya hijr Ismail. Ya, Nabi ketika itu Nabi Muhammad ada di situ indal bait, ya, di samping Baitullah atau Ka'bah. Muttaji'an baina rajulaini. Nabi Muhammad ketika itu tidur dalam keadaan tidur miring. Ya, karena kebiasaannya Nabi Muhammad tidur miring. Ya. Kemarin-kemarinnya disebutkan dalam Taisirul Khalaq itu gimana? Tidur miring menghadap ke kanan. Itu tidurnya Nabi Muhammad. Baina rajulaini, di antara 2 orang. Jadi Nabi Muhammad gak tidur sendirian. Tidur bersama 2 orang, yaitu sepupu Nabi dan juga paman Nabi. Paman Nabi yang bernama Hamzah. Di samping kiri beliau ada sepupu beliau, yaitu Ja'far ibn Abi Thalib. Jadi mereka bertiga tidur di hijr Ismail, di samping Ka'bah. Kemudian ketika Nabi Muhammad tidur, idz atahu Jibril wa Mika'il wa ma'ahuma malakun akhar. Kemudian ketika itu malaikat Jibril datang, malaikat Mika'il datang. Dan bersama mereka, bersama malaikat Jibril dan Mika'il, ya, itu ada malaikat-malaikat yang lain. Wallahu a'lam. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, yang datang bukan cuma malaikat Jibril, bukan cuma malaikat Mika'il, tapi ada malaikat Israfil dan malaikat Israil. Ya. Setelah malaikat itu datang, kemudian fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam. Kemudian para malaikat itu, malaikat Jibril, malaikat Mika'il, semuanya itu membawa Nabi Muhammad hatta ja'u bihi Zamzam, sampai dibawa Nabi Muhammad menuju ke sumur Zamzam. Sumur Zamzam. Karena air Zamzam ketika itu sudah dibuat sumur ketika di zaman Nabi. Dibawa Nabi Muhammad di sumur Zamzam, fastalqauhu ala dhahrihi fatawallahu minhum Jibril. Maka kemudian Nabi Muhammad direbahkan, ditidurkan. Tadi kan Nabi Muhammad tidur miring. Kemudian setelah dibawa di sumur Zamzam, Nabi Muhammad direbahkan. Ya, direbahkan. Kemudian ritual itu fatawallahu minhum Jibril. Ritual itu dipimpin oleh malaikat Jibril. Kemudian disebutkan dalam satu riwayat, wa fi riwayatin furija saqfu baiti fanazala Jibril. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad bersabda ketika mau Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sedang tidur di dalam rumah, kemudian furija saqfu baiti fanazala Jibril. Kemudian atap atau gentengnya, kalau zaman dulu enggak ada gentengnya. Rumah Nabi zaman dulu itu gentengnya itu terbuat dari daun-daun kurma. Daun-daunan kurma. Zaman Nabi. Kalau sekarang kan pakai genteng, ya kan? Kemudian atap rumahnya itu ditembus. Furija saqfu baiti, ditembus oleh malaikat Jibril. Fanazala Jibril, maka kemudian malaikat Jibril turun. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi Nabi Muhammad ketika itu tidur di bawah, ya. Tidurnya Nabi Muhammad itu setengah sadar. Nabi Muhammad kalau tidur matanya merem tapi hatinya nggak tidur. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita kan tidur ngerok, ya, bahkan ngiler sampai nggak ketemu. Kemudian setelah itu, ya, Nabi Muhammad dibawa ke sumur Zamzam. Nabi Muhammad direbahkan. Fasyaqqa min thugrati nahrihi ila asfali batnih. Kemudian fasyaqqa, maka kemudian malaikat Jibril membedah tubuhnya Nabi Muhammad, dibedel, ya, min thughrati nahrihi, dari bawah tenggorokan Nabi. Jadi dibedah Nabi Muhammad di sini. Pakai apa? Enggak tahu. Apa pakai pedang, apa pakai golok, apa pakai ginso, enggak tahu. Wallahu a'lam. Ya.
Cuma dibedah Nabi Muhammad mulai dari bawah tenggorokan. Sampai mana? Ila asfali batnihi, sampai di bawahnya perut, di bawahnya pusar. Dibedah mulai dari sini sampai ke di bawahnya pusar. Itu Nabi Muhammad. Ya, saya nggak tahu. Saya baru tahu. Ternyata bukan cuma dokter yang ahli bedah, tapi malaikat Jibril juga ahli bedah. Luar biasa malaikat Jibril. Tsumma qala Jibril li Mikail, "I'tini bi tastin min ma'in zamzam, kaima utahhira qalbahu wa ashraha sadrahu." Setelah dibedah sama malaikat Jibril, ya, kemudian malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, "Tsumma qala Jibril li Mikail." Ya, malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, "I'tini bi tastin min ma'i zamzam." Bawakan aku segayung air zamzam. Bawakan aku segayung air zamzam. Kemudian diambilkan oleh malaikat Mikail. Untuk apa? Kaima utahhira qalbahu wa ashraha sadrahu, supaya aku bersihkan, supaya aku sucikan hatinya Nabi Muhammad. Kemudian aku lapangkan dadanya Nabi Muhammad. Ya, di sini disebutkan kaima utahhira qalbahu, biar aku sucikan hatinya Nabi Muhammad. Maksudnya bukan berarti hatinya Nabi Muhammad kotor. Nabi Muhammad suci hatinya, bersih hatinya. Artinya bersih dari segala macam penyakit hati seperti riya, dengki, sombong. Bersih Nabi Muhammad dari hal itu. Cuman disucikan lagi karena Nabi Muhammad suci di atas suci. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ya, sampai di sini paham nggak? Ya, kalau kita manusia biasa, dalam hati kita banyak penyakit dengki, penyakit iri, penyakit hasud, apalagi sombong, ya, kemudian apa lagi, iri, ya, barang banyak gitu dalam diri kita ini. Tapi kalau Nabi Muhammad bersih hatinya, tapi lebih dibersihkan lagi, disucikan lagi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril wa asraha sadrahu, malaikat Jibril melapangkan dada Nabi Muhammad. Kenapa kok dilapangkan Nabi Muhammad? Dihilangkan segala kesusahan-kesusahan dari Nabi Muhammad, diberikan kegembiraan. Ya, jadi kesusahan-kesusahan itu diambil oleh malaikat Jibril, diganti dengan kegembiraan, diganti dengan kebahagiaan Nabi Muhammad. Karena ketika itu peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada Amul Huzun, yaitu terjadi pada tahun kesedihan. Kenapa kok dinamakan tahun kesedihan? Karena ketika itu Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang beliau cintai. Siapa? Beliau adalah istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal pada tahun itu. Kemudian disusul oleh paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, meninggal dunia ketika itu. Susah Nabi Muhammad, sedih. Apakah Nabi Muhammad gak nangis? Nangis Nabi Muhammad, sedih. Ya, tapi Nabi Muhammad meskipun nangis, sabar, beliau sabar. Yang celaka itu kan kalau misalnya kita kehilangan seseorang, saudara kita, atau keluarga kita ada yang meninggal dunia, kemudian kita nangis sambil menjerit-jerit, itu yang dilaknat oleh Allah. Kemudian kita menangis sampai merobek-robek pakaian kita, itu yang dilaknat oleh Allah. Sampai menjambak-jambak rambut kita, itu yang dilaknat oleh Allah. Nabi Muhammad nangis, iya nangis. Nabi Muhammad sedih, iya sedih. Tapi beliau sabar. Itu Nabi Muhammad. Ya, kita kehilangan pacar, nangis pacar, wah mewah. Ya kan? Gendeng kalau begitu. Ya kan? Wes. Kemudian karena hari itu terjadi pada Amul Huzun, terjadi pada Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun kesedihan, Nabi Muhammad sedih. Kemudian pada waktu itu Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Sampai ke kota Taif beliau diusir. Oleh penduduk Taif beliau diusir. Setelah diusir dibalang batu, ya, sampai pelipis beliau berdarah-darah. Ya. Beliau hijrah ke Taif untuk mendapatkan suaka perlindungan, tapi ternyata nyampe ke Taif diusir oleh penduduk Taif, sampai beliau dibalang batu, sampai pelipis beliau berdarah-darah. Ya, kemudian Nabi Muhammad beristirahat di suatu tempat, yang tempat istirahatnya itu sampai sekarang dinamakan Masjid Qu, yang ada di daerah Taif. Ada sebuah Taif namanya Masjid Qu. Ya, tempat istirahatnya Nabi Muhammad. Kemudian datang malaikat, ya Rasulullah, Nabi Muhammad, ya Rasulullah, pilih gunung mana yang kau mau, biar aku timpakan gunung itu kepada penduduk Taif. Tapi Nabi Muhammad enggak sabar. Ya. Kemudian setelah itu
Ya, setelah dibedah Nabi Muhammad, fastakhraja qalbahu faghasalahu thalatha marrat. Kemudian hatinya Nabi Muhammad, jantungnya Nabi Muhammad dikeluarkan, kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam sebanyak tiga kali. Wa naza'a ma kana fihi min adza. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan seluruh penyakit-penyakit yang mau masuk, penyakit hati yang mau masuk, iri, dengki, hasad, sombong, semuanya disingkirkan oleh malaikat Jibril. Itu sebelum masuk itu ya, bukan sudah masuk ke dalam hatinya Nabi Muhammad. Ya, dikeluarkan. Ya. Kemudian waqtalafa ilaihi Mikail bi thalathi tawsatin mimma Zamzam. Malaikat Mikail bolak-balik dari malaikat Jibril, bolak-balik lagi ke sumur Zam-Zam sampai 3 kali. Ya, bawa 1 gayung air Zam-Zam, dibawa kepada malaikat Jibril, balik lagi. Ambil 1 gayung lagi, balik lagi sampai 3 kali. Kemudian summa utiya bi tasdimin dzahabi mumtali'in hikmatan wa imanan. Kemudian malaikat Mikail membawa wadah yang terbuat dari emas. Membawa wadah terbuat dari emas. Mumtali'in hikmatan wa imanan. Yang wadah tadi itu yang terbuat dari emas dipenuhi dengan hikmah, dipenuhi dengan iman. Dibawa ke malaikat Jibril, kemudian fa'afraghahu fi sadrihi wa mala'ahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman. Kemudian wadah tadi itu yang berisi hikmah dan iman ya, ditaruh, dimasukkan oleh malaikat Jibril ke dalam hatinya Nabi Muhammad, ke dalam dadanya Nabi Muhammad. Sehingga dadanya Nabi Muhammad, hatinya Nabi Muhammad penuh dengan hilman, penuh dengan sabar, halus tata keramanya, baik akhlaknya, kemudian dipenuhi dengan ilmu, kemudian dipenuhi dengan keyakinan, dan kemudian dipenuhi dengan keislaman. Itu Nabi Muhammad. Ya. Kenapa? Karena mau bertemu dengan Allah. Kalau kita mau bertemu dengan Allah, hati kita harus bersih dulu, ya, bersih dulu. Thumma atbaqahu thumma khatama thumma atbaqahu. Maka kemudian setelah itu, setelah dipenuhi dengan iman, yakin, Islam, kemudian hati Nabi Muhammad ditutup kembali. Ditutup pakai apa? Ya nggak tahu. Yang penting ditutup oleh malaikat Jibril. Dijahit? Ya nggak tahu. Yang penting malaikat Jibril menutup hatinya Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Ya. Tsumma khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Kemudian Nabi Muhammad itu diberi cap, diberi stempel tanda kenabian. Bahwasanya kalau misalnya punya tanda stempel itu berarti beliau seorang nabi. Dikasih tanda, di stempel di sekitar belikat atau pundak Nabi Muhammad, ya, dicap oleh malaikat Jibril dengan stempel atau dengan tanda kenabian. Ya, kira-kira sampai di sini paham nggak? Setelah dibedah, setelah distempel Nabi Muhammad, tsumma utiya bil buraq musrafan mulajjaman. Kemudian Nabi Muhammad didatangkan seekor buraq. Tahu buraq? Seperti apa buraq itu? Ya. Buraq itu wa huwa dabatun abyadu tawilun fawqal himar wa dunal bagli. Buraq itu hewan dari surga. Ya, hewan dari surga. Itu buraq, hewan dari surga. Wa huwa dabatun abyadun. Buraq itu hewan yang warnanya putih. Hewan yang warnanya putih. Ya. Bukan kucing. Hewan yang warnanya putih. Tawilun fawqal himar, lebih tinggi daripada himar. Himar itu keledai. Lebih tinggi daripada himar. Ya, kalau di sini anggap aja lebih tinggi daripada kambing, begitulah. Ya. Karena himar di sini kan nggak ada. Wadunal bagli. Wadunal bagli, ya, lebih pendek daripada bigal. Bigal itu sejenis kuda. Paham ya? Jadi buraq itu lebih tinggi daripada keledai, lebih rendah daripada kuda. Ya. Kemudian yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Ya, muttaribul udhunaini muttaribul udhunaini. Kemudian bigol itu buraq itu langkahnya buraq, ya. Langkahnya buraq. Kalau kita melangkah itu paling enggak kan setengah meter langkah. Nah, buraq, langkahnya buraq, ya, inda muntaha tarfihi, sejauh pandangan mata. Kalau misalnya buraq itu bisa melihat
gunung yang ada di utara itu, tiba-tiba buruk langkahnya itu nyampe ke sana. Itu buruk. Buruk itu kalau mau melangkah, kalau mau bergerak, ya, muttaribul udhunaini. Telinganya itu apa? Telinganya itu bergerak-gerak. Ya, seakan-akan menandakan ada sinyal di situ. Ya, bergerak-gerak telinganya beliau. Telinganya buruk. Idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu wa idza hataba irtafa'at yadahu. Buruk itu kalau misalnya naik, ya, kalau misalnya naik, dia kan terbang. Buruk itu kalau misalnya naik, kaki yang belakang itu memanjang dengan sendirinya. Artinya buruk itu nggak ada naik turun. Jadi kalau naik kan begini kan, ya, pesawat kalau naik begini, kepalanya di atas. Tapi kalau buruk enggak, tetap stabil. Ya, kaki yang belakang memanjang dengan sendirinya. Ya, wa idza hataba irtafa'at yadahu. Kalau buruk itu turun, kaki yang depan memanjang dengan sendirinya. Artinya berarti enggak ada naik turun, enggak ada, tetap stabil. Turun ya tetap stabil. Ini buruk. Ya. Lahu janahani fi fakhidhaihi yahfiru bihima rijlahi. Buruk itu memiliki sayap. Sayap itu tempatnya ada fi fakhidhaihi, ya, di pahanya kaki depan. Ya. Yahfiru bihima rijlahi, yang sayap itu tadi membantu kedua kakinya, keempat kakinya untuk melangkah lebih cepat lagi. Itu buruk. Ya. Kemudian fastas'aba alaihi fa wada'a Jibril yadahu ala ma'rifatihi. Kemudian buruk itu setelah datang buruk itu, kemudian buruk itu apa? Buruk itu bergerak-gerak. Ya. Namanya hewan ya, seperti sapi itu kalau misalnya di tempat yang asing biasanya kan gerak-gerak. Apa tuh namanya itu? Abuk-gelubuk, iya kan? Buruk itu. Kemudian karena buruk tingkahnya seperti itu, fa wada'a Jibril yadahu ala ma'rifatihi. Kemudian malaikat Jibril, ya, memukul bokongnya buruk tadi itu. Dipukul bokongnya itu. Ya, seperti kita kalau punya sapi, ya, sapinya kita, ya, seperti itu, kemudian dipecut, ya kan? Nah, malaikat Jibril digepuk sama malaikat Jibril. Bokongnya cukup buruk. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Tsumma qala, ala tastahi ya buruk? Fa wallahi ma raqiba khalqun akrama 'ala Allah minhu." Ya. Ala tastahi ya buruk? Apakah kamu ini enggak malu hai buruk? Fa wallahi ma raqibaka khalqun akrama 'ala Allah minhu. Demi Allah, kata malaikat Jibril, demi Allah, sesungguhnya tidak ada yang menaikimu kecuali orang yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad. Ya. Kemudian buruk itu mendengar bahwasanya Nabi Muhammad yang mau menaikinya, ya, fastahya hattar fadda aragon wa garra hatta raqibaha. Kemudian buruk mendengar hal itu, kemudian buruk itu pas malu, akhirnya sampai apa? Berkeringat, keringatnya itu sampai bercucuran. Itu buruk. Wa kanatil anbiya'u tarhaquha qablahu. Wa qala Sa'id bin al-Musayyab wa ghairuhu wa hiya dabatu Ibrahim allati kana yarkuba 'alaiha lil baitil haram. Adapun para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang menunggangi buruk, ya, itu diantaranya menurut Syekh Sa'id bin Musayyab, ya, buruk itu termasuk kendaraannya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim pernah mengendarai buruk. Ya. Ketika Nabi Ibrahim itu ingin menjenguk anaknya yang ada di Mekah, ingin menjenguk Nabi Ismail ketika masih kecil. Ya, beliau mengendarai buruk. Kemudian fantalaqa bihi Jibril wa huwa an yaminihi wa Mikail an yasarihi. Kemudian mereka berangkat, ya, perjalanan Isra mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, mulai dari Mekah menuju ke Palestina dimulai. Jadi buruk itu udah terbang membawa mereka, membawa Nabi Muhammad, membawa Jibril dan juga malaikat Mikail. Ya. Kemudian wa huwa an yaminihi, malaikat Jibril ada di sebelah kanan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang menunggangi buruk, yang menaiki buruk, malaikat Jibril di sebelah kanan. Wa Mikail an yasarihi, malaikat Jibril ada di sebelah kirinya, dikawal oleh malaikat. Wa inda ibni Sa'id, menurut Syekh Ibnu Sa'id, wa kana al-akhidhu bi rikabihi Jibril. Adapun yang memegang
apa tuh namanya, pelananya tadi itu. Buraq itu akan punya pelana atau sadel, ya kan? Sadelnya terbuat dari emas. Ya. Yang memegang sadelnya itu malaikat Jibril. Wa bizimamil buraqi Mikail. Yang memegang tali kendalinya buraq itu malaikat Mikail. Fasaru hatta balagu ardon dzata nakhlin. Ya, akhirnya mereka itu berangkat nyampe di suatu tempat. Tempat itu suatu tanah yang penuh dengan kebun-kebunan kurma. Nyampe di suatu tempat, ya, di situ penuh dengan kebun kurma. Nyampe di suatu tempat itu, faqala lahu Jibril, maka kemudian malaikat Jibril berkata, inzil fasholli hahuna, turunlah di tempat ini dan sholatlah engkau di tempat ini. Ya, nyampe di tempat itu turun. Ngapain? Sholat. Fafa'ala thumma raqiba. Kemudian Nabi Muhammad sholat di tempat itu. Setelah sholat beliau naik lagi ke Buraq, kemudian berangkat lagi. Faqala lahu Jibril, maka kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, atadri aina shallaita? Hai Muhammad, tahukah engkau di mana engkau sholat barusan itu? Qala la. Nabi Muhammad mengatakan, tidak, aku enggak tahu. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, qala shallaita bi Thaibah wa ilaihal muhajarah. Kamu barusan itu sholat di Thaibah. Thaibah itu adalah Madinah. Nama lain dari Madinah yaitu kota Thaibah. Ya, kota Thaibah. Nama lain dari kota Madinah. Madinah dulu itu namanya bukan Madinah, bukan Thaibah. Madinah dulu itu namanya adalah Yathrib. Ya, kalau nggak salah artinya Yathrib itu mencaci. Kemudian Nabi Muhammad hijrah di tempat itu, hijrah ke Madinah. Kemudian nama Yathrib diganti oleh Nabi Muhammad menjadi Madinatul Munawwarah, kota Madinah yang bercahaya. Ya. Kemudian malaikat Jibril berkata, kamu barusan itu sholat di Thaibah, kamu barusan itu sholat di Madinah, dan kesanalah nanti kamu akan hijrah. Paham enggak? Kemudian setelah itu fantalaqal buraqu yahwi bihi yad'u hafirahu haitsu adraka tarfu faqala lahu Jibril. Kemudian Buraq membawa mereka lagi terus meneruskan perjalanannya, ya. Kemudian nyampe di suatu tempat, faqala lahu Jibril. Maka kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, inzil fasholli hahuna. Nyampe di suatu tempat, inzil fasholli hahuna. Hai Muhammad, turunlah kau di tempat ini dan sholatlah engkau di tempat ini. Fafa'ala thumma raqiba. Kemudian Nabi Muhammad sholat di tempat itu. Setelah sholat naik Buraq lagi, berangkat lagi. Faqala lahu Jibril, maka malaikat Jibril berkata lagi, atadri aina shallaita? Hai Muhammad, apakah engkau tahu barusan kamu sholat itu di mana? Kamu barusan sholat itu di mana? Ya. Qala la. Nabi Muhammad berkata, la, aku enggak tahu. Qala. Kemudian malaikat Jibril berkata, shallaita bi Madyan inda syajarati Musa. Kamu barusan di tempat yang kedua itu berarti kamu barusan sholat di kota Madyan. Sholat di kota Madyan. Inda syajarati Musa, di samping atau di tempat pohonnya Nabi Musa. Di Madyan itu ada sebuah pohonnya itu disebut syajarati Musa, yaitu pohonnya Nabi Musa. Tempat Nabi Musa istirahat. Kenapa kok istirahat? Karena dikejar-kejar oleh serdadu atau bala tentaranya Fir'aun. Ya, nyampe di kota Madyan ada sebuah pohon besar. Nabi Musa istirahat di pohon itu. Karena pohon itu ditempati oleh Nabi Musa, maka tempat itu barokah. Makanya Nabi Muhammad turun kemudian sholat 2 rakaat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Paham enggak? Ya. Setelah sholat di tempat itu, ya, kemudian Nabi Muhammad fantalaqal buraqu yahwi bihi. Kemudian mereka berangkat lagi, dibawa lagi oleh Buraq. Tsumma qala lahu Jibril. Nyampe di suatu tempat, malaikat Jibril berkata lagi kepada Nabi Muhammad, inzil fasholli. Turunlah kau di tempat ini dan sholatlah di tempat ini. Berarti udah berapa kali turun Nabi Muhammad? Udah 3 kali, ya. 3 kali. Fafa'ala tsumma raqiba. Maka kemudian Nabi Muhammad sholat di tempat itu, kemudian berangkat lagi. Ya, Nabi Muhammad sholat di tempat itu, kemudian berangkat lagi.
Faqala lahu Jibril, maka kemudian malaikat Jibril berkata, "Atadri aina shallaita?" Ya Muhammad, apakah engkau tahu di mana kau salat barusan itu? Qala la, Nabi Muhammad mengatakan, "Enggak, aku enggak tahu." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Qala shallaita bi turi Sayyina haitsu kallamallahu Musa." Kamu barusan itu salat di bukit atau di gunung Tursina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Ya, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Kamu barusan sholat di Gunung Tursina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Ya, tempat di mana Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa hanya mendengar kata-katanya Allah saja, mendengar suaranya saja, tidak melihat wujudnya Allah, tidak melihat zatnya Allah. Karena Nabi Musa nggak mampu. Paham ya? Nah, kemudian dibawa lagi oleh siapa? Oleh buruk itu mereka, tsumma balagha ardon. Maka kemudian mereka nyampe di suatu tempat, fabadat lahu qusur Syam. Ya, tempat itu kelihatan bangunan-bangunan Syam yang sangat banyak, luar biasa. Faqala lahu Jibril inzil fasolli. Nyampe di tempat itu, ya, banyak bangunan-bangunan Syam itu. Ya, kemudian malaikat Jibril berkata, "Inzil fasolli hahuna." Turunlah kau di tempat ini dan salatlah kau di tempat ini. Fa fa'ala tsumma raqiba. Kemudian malaikat Nabi Muhammad turun, salat di tempat itu, kemudian menaiki buruk lagi, fantolakal buruk. Maka kemudian berangkat lagi. Fantolakal buraku yahwi bihi. Ya, dibawa lagi oleh buruk. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Faqala atadri aina shallaita?" Hai Muhammad, tahukah engkau di mana engkau salat barusan? Qala la, Nabi Muhammad berkata, "Enggak, aku enggak tahu." Qala, malaikat Jibril berkata, "Shallaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa bin Maryam." Kamu barusan salat di Bait Lahem. Ada suatu tempat, kota atau desa, Bait Lahem itu nama desa. Desa Bait Lahem atau Baitul Lahem, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Jadi Nabi Musa itu dilahirkan di tempat Bait Laham atau Baitul Laham. Ya. Kemudian wa bainama huwa yasiru 'alal buraqi idh ra'a ifritan minal jinni yatlubuhu bi syughlatin min narin. Kemudian setelah Nabi Muhammad, ya, berangkat lagi setelah sholat di Bait Laham tadi itu, ya, kemudian beliau berangkat lagi, nyampe di pertengahan perjalanan, kemudian Nabi Muhammad melihat ada jin, ya, ada satu jin dari bangsa Ifrit, jin Ifrit, ya, jin itu banyak ya macamnya, ya. Jin Ifrit itu jin yang paling ganas, itu jin Ifrit. Jin yang sering membunuh manusia itu jin Ifrit. Kalau iblis yang menyesatkan manusia. Ifrit, ya, makanya kayak apa, siapa itu? Kayak dukun-dukun, ya, santet-santet itu biasanya itu minta tolong sama jin yang namanya jin Ifrit. Ya. Nabi Muhammad dikejar oleh jin Ifrit. Jin Ifrit itu yatlubuhu bi syughlatin min nar. Jin Ifrit tadi itu membawa obor, ya. Obornya tadi itu apinya besar untuk apa? Untuk membunuh Nabi Muhammad, untuk membakar Nabi Muhammad. Ya. Kullamal tafat ra'ahu. Kemudian ketika Nabi Muhammad melihat dari belakang, ya, ada jin yang membawa, jin Ifrit yang membawa obor untuk membunuh Nabi Muhammad. Ya. Faqala lahu Jibril, maka kemudian malaikat Jibril berkata, "Ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafi'at syu'latuhu wa kharra fihi." Ya Muhammad, apakah aku sudah mengajarkan kepada kamu, ya, sebuah kalimat yang apabila kalimat itu atau doa itu engkau ucapkan, tafi'at syu'latuhu, nanti obornya jin Ifrit itu nanti akan mati. Wa kharra fihi. Ya, kemudian jin Ifrit tadi itu nanti akan jatuh tersungkur mati. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala, ya, aku tahu doa itu." Faqala lahu Jibril, "Kul," katakanlah. Ya udah, kalau kamu hafal doanya, baca aja Muhammad. Dibaca oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau kita menghadapi musuh, ya, dianjurkan untuk berdoa. Ya, itu Nabi Muhammad melihat jin Ifrit membawa api, mau dibunuh, mau dibakar. Tapi Nabi Muhammad nyantai. Beliau nggak takut karena Nabi Muhammad punya doa. Nabi Muhammad punya teman. Siapa temannya? Malaikat Jibril, malaikat Mikail. Kalau kita jangankan ketemu jin, ketemu pocong aja lari.
Ya kan? Bagaimana doanya itu? A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Itu doanya panjang. Ya, nanti biar dicatat ya. Ini bisa dijadikan doa ini. Kalau kita takut baca doa ini, insya Allah kita akan terlindungi dari hal-hal sebuah hal yang gaib. Insya Allah. Ya. Kemudian setelah itu, ya, fangkabbala fihi wa tafi'at su'latuhu. Selesai Nabi Muhammad membaca doa itu, fangkabbala fihi. Maka kemudian jin ifrit tadi itu tersungkur, jatuh ke bawah, ya, tafi' wa tafi'at su'latuhu. Mati, obornya itu mati. Ngerti enggak? Kemudian setelah itu fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Kemudian di pertengahan perjalanan Nabi Muhammad melihat suatu pemandangan yang aneh. Gimana pemandangan aneh itu? Hatta atau ala qaumin. Mereka Nabi Muhammad itu melihat sebuah kaum, sebuah golongan, sekelompok orang yazra'una fi yaumin. Mereka itu bercocok tanam, ya, nanam jagung, nanam padi, nanam buah-buahan, duren, ya, apapun lah. Fi yaumin, di hari itu, wa yahsuduna fi yaumin. Di hari itu ditanam, di hari itu pula langsung panen. Hebat enggak? Hebat. Nanam duren di hari itu, langsung tumbuh, langsung berbuah. Ya. Oh, kaget Nabi Muhammad. Kullama hasadu ada kama kana. Ya, setelah panen diambil buahnya, tumbuh lagi, langsung berbuah lagi. Ya, enggak perlu nunggu bertahun-tahun untuk panen. Ditandur di hari itu, panen di hari itu. Ya. Kemudian malaikat Jibril, Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, faqal, ya Jibril, ma hadza? Hai Jibril, ini apa ini? Pemandangan apa ini? Masa mereka bertanam langsung berbuah terus langsung panen? Ya, faqala, maka malaikat Jibril berkata, haula'il mujahiduna fi sabilillah ta'ala. Tudha'afu lahumul hasanah bisab'i mi'atin dha'fin wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifu. Mereka itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Perang, ya, berjihad di jalan Allah. Ya, mereka berperang. Di sini juga disebutkan bukan cuma orang yang berperang di jalan Allah, tapi orang-orang yang memerangi hawa nafsunya. Berperang dengan hawa nafsu. Karena lebih berat memerangi hawa nafsu daripada memerangi musuh. Ya kan? Kalau musuh pakai pedang, kita pakai pedang. Kalau musuh pakai tombak, kita pakai tombak. Kalau musuh pakai panah, kita juga pakai panah. Kelihatan kalau musuh, tapi kalau hawa nafsu, ya, pahala atau balasan dari orang-orang yang berjihad, yang memerangi musuh di jalan Allah dan juga memerangi hawa nafsu. Ya, kemudian ketika mereka mati, ya, kemudian mereka diberikan balasan oleh Allah. Balasannya bagaimana? 700 kali lipat. Balasannya seperti apa ya tadi? Begitu nandur langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung panen. Ya, diganti dengan 700 kali lipat. Artinya bagaimana? Kalau kita berjuang memerangi hawa nafsu, kalau kita berjuang di jalan Allah, ya, memerangi orang-orang kafir, ya, maka pahala kita diberikan 700 kali lipat. Kemudian mereka berjalan lagi, Nabi Muhammad berjalan lagi, nyampe di pertengahan perjalanan, wa wajada raihatan thayyibatan. Kemudian Nabi Muhammad mendapati ada bau yang sangat wangi. Ya, enak berjalan, ya, ada bau yang sangat wangi. Bau wangi ini. Faqala Jibril, Nabi Muhammad berkata, ya Jibril, ma hadhihi raihah? Hai Jibril, ini bau apa? Sungguh ini sangat wangi ini bau. Kemudian qala, malaikat Jibril berkata, hadhihi raihatu masyitata. Hadhihi raihatu masyitata binti Fir'aun wa auladiha. Ini adalah bau kuburannya Masyitah.
Siti Masyitoh. Masyitoh itu tukang apa? Tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Ya, kubur ini bau dari kuburannya Masyitoh. Ya, siapa Masyitoh itu? Ya, kemudian malaikat Jibril berkata, ya, ini diceritakan di dalam kitab ini diceritakan, bainama hiya tamshutu binta Fir'aun idz saqatal mushtu. Jadi ketika siapa? Masyitoh tadi itu menyisir rambutnya anaknya Fir'aun, disisir, ya, disisir. Kemudian ketika itu idz saqata al mushtu. Ketika itu sisirnya jatuh, ya. Ketika menyisir anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh. Kemudian seketika itu karena jatuh sisirnya diambil sama siapa? Sama Masyitoh tadi. Ya. Diambil sisirnya sambil mengucapkan faqalat bismillahi ta'isa Fir'aun. Tuh, sisir jatuh. Jadi kalau mau mengambil sesuatu, orang zaman dulu itu mesti bismillah dulu. Mau makan, bismillah, mau minum, bismillah. Mau mengambil sesuatu, bismillah. Mau menaruh sesuatu, bismillah. Ini Masyitoh mau mengambil apa? Mau mengambil sisir, bismillah. Bismillahi ta'isa Fir'aun. Ya, bismillahi, ya, bongko Fir'aun. Mampus Fir'aun, begitu artinya. Ta'isa Fir'aun, mampus Fir'aun, begitu. Bismillah ta'isa Fir'aun. Nah, anaknya dengar. Anaknya Fir'aun dengar, fagolat ibnatu Fir'aun. Karena dengar Siti Masyitoh mengucapkan bismillah ta'isa Fir'aun, kemudian anaknya Fir'aun tadi itu, ya, berkata kepada siapa? Masyitoh, awalaki rabbun ghairu abi? Apakah kamu mempunyai Tuhan selain bapakku? Kan Fir'aun kan ngaku siapa? Ngaku Tuhan. Ya kan? Fir'aun ngaku siapa? Ngaku Tuhan. Nah, kemudian anaknya itu berkata kepada Masyitoh, apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Kemudian kata Masyitoh, faqalat na'am, ya. Iya, saya punya Tuhan. Ya. Qalat, apa ukhbiru bidzalika abi? Kalau begitu akan kukabarkan hal itu kepada abi, akan kusampaikan hal itu kepada abi, kepada bapakku. Kalau kamu punya Tuhan lain selain bapakku. Paham enggak? Nah, kemudian qalat, na'am, oke. Ya. Oh, Masyitoh ya, imannya tinggi. Kalau begitu nanti akan jadi kalau misalnya jangan meduren, nah ya mereka balik ke Pak begoben. Oke. Ya, na'am, iya. Fa akhbarathu fada'aha. Maka kemudian anaknya Fir'aun itu tadi mengabarkan kepada bapaknya kalau Masyitoh itu punya Tuhan lagi. Ya, kemudian fada'aha. Maka kemudian Fir'aun memanggilnya. Setelah dipanggil disidang, ya. Kemudian Fir'aun berkata, "Awalaki rabbun ghairi?" Ya Masyitoh, hei Masyitoh, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Qalat. Kemudian Masyitoh menjawab, "Na'am, ya. Rabbi wa rabbuk Allah." Ya, Tuhanku dan Tuhanmu Fir'aun adalah Allah. Gak berhak Fir'aun itu menjadi Tuhan. Karena kalau pengen jadi Tuhan, saya kasih tahu ya. Kalau pengen jadi Tuhan, paling tidak harus memiliki prestasi. Apa prestasinya? Paling enggak ya buat langit lah. Bisa menciptakan langit. Enggak tahu itu terbuat dari apa, wallahu a'lam, terserah sudah. Ya. Tapi ternyata Fir'aun bisa enggak buat langit? Enggak bisa. Jadi kalau mau jadi Tuhan harus bisa buat langit. Mentang-mentang nih Fir'aun ini paling pemberani Fir'aun ini. Ya, kemudian na'am, iya. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Nah, kemudian wa kana lil mar'ati ibnani wa zaujun. Perempuan tadi itu, Masyitoh itu memiliki seorang anak, dua anak. Satunya udah besar, satunya masih digendong, masih bayi, masih menyusu. Ya, jadi ketika Masyitoh disidang sama Fir'aun. Kemudian memiliki suami. Ya, memiliki suami, memiliki dua anak. Ya. Kemudian fa'arsala ilaihim farawadal mar'ata wa zaujaha ayyarji'a an diniha fa'abaya. Kemudian mereka itu disiksa, ya, dipaksa oleh Fir'aun, semuanya itu. Ya, Masyitoh, suaminya, kemudian kedua anaknya, ya, dipaksa untuk kembali ke agamanya Fir'aun, dipaksa untuk murtad. Ya, fa'abaya, maka kemudian mereka itu menolak, enggak mau. Karena apa? Karena imannya sudah tebal, imannya udah gede, imannya udah tinggi. Iman kepada Allah. Ya. Faqala inni qatilukuma.
Kalau kamu nggak mau kembali kepadaku, kata Fir'aun, inni qatilukum, kalau begitu akan kubunuh kalian. Ya. Qalat ihsanan minka ilaina in qataltana anta ja'alana fi baitin wahidin fatadfina fihi jami'an. Ya. Masih toh mau dibunuh, bukan malah takut. Jadi masih toh itu mau dibunuh ihsanan minka. Oh, kalau itu baik buat kamu, oh silahkan, monggo. Gak takut ya. Kalau kita mau dibunuh, jangan Pak, jangan kan begitu. Angkat, jangan Pak, jangan, ampun begitu. Tapi kalau Masito enggak, Masito seorang pemberani, walaupun perempuan tapi berani luar biasa. Gak takut mati, karena semuanya ini nanti pasti akan mati. Yang muda mati, yang tua mati, semuanya akan mati. Presiden mati, raja mati, menteri mati, rakyat mati. Ya, nggak takut mati. Siapa? Masito itu nggak takut mati. Kemudian Masito ini memiliki satu permintaan, ya, perhatikan ya. Masito itu memiliki satu permintaan. Apa permintaannya? In qataltana anta ja'alana fi baitin wahidin fatadfina fihi jami'an. Maka kemudian permintaannya yaitu, jika engkau nanti sudah membunuh kami, tolong jasad kami kuburkan menjadi satu tempat. Jadi dikuburkan, kuburannya anaknya, kemudian bapaknya, kemudian Masito, dan kemudian anaknya yang bayi itu, ya, agar tidak dikuburkan secara terpisah. Kemudian Fir'aun berkata, "Zaki bima laki alaina minal haq." Baik, permintaanmu akan kukabulkan karena jasa-jasamu kepadaku. Ya. Kemudian fa'amara bibaqaratin min nuhasin fa'uhmiyat. Kemudian didatangkan sebuah tungku atau panci yang sangat besar. Mau diapain? Mau digoreng. Siapa yang mau digoreng? Tadi itu, keluarga tadi. Masito, suaminya, anaknya, keduanya digoreng. Bukan dibakar, digoreng. Bukan dipenggal kepalanya, tapi digoreng. Disediakan tungku panci yang sangat besar. Kemudian thumma amara biha litulqa. Ya, thumma amara biha litulqa fiha wa hiya wa auladuha. Kemudian setelah apinya itu mendidih, airnya mendidih, minyaknya tadi itu, minyak gorengnya tadi mendidih, ya, kemudian dipaksa untuk menceburkan diri ke dalam tungku yang sangat besar itu. Ya, coba kalau misalnya nanti kalau pengen praktek, ya, nanti ketika pulang sedia panci, ya, atau sedia wajan diisi minyak, dipanasin di atas kompor. Kalau udah panas, celupkan tangan kalian. Nyoba. Ini mereka ini mau digoreng hidup-hidup, ya, lompat, gak mau, siapa takut kan, ya, akhirnya sama prajuritnya, sama bala tentaranya didorong, akhirnya terjatuh lah, suaminya terjatuh, mati. Ya, digoreng mati, anaknya yang kecil ya. Tinggal mereka berdua, Siti Masito dengan anaknya yang masih digendong. Kenapa? Karena masih bayi. Yes. Kemudian mereka faulku wahidan diceburkan mereka itu satu persatu. Hatta balagu asghari radhi'in fihim. Tinggal mereka berdua, tinggal anaknya yang masih menyusu tadi itu. Kemudian ketika itu Siti Masito goyah imannya. Kenapa? Karena kepikiran terhadap anaknya yang masih bayi, kasihan. Ya, kasihan. Anaknya yang masih bayi, agak ketir. Kemudian seketika itu karena imannya agak goyah, kemudian anaknya yang tadi masih bayi itu oleh Allah diberikan izin untuk bisa berbicara. Anak yang masih bayi bisa berbicara. Ya ummah, ki'i. Nah, ini benih pi'i, ya, ki'i. Ya ummah, ki'i wala tataqa'asi fa innaki 'alal haq. Wahai ibuku, ya, gak usah takut, ya, udah ceburkan aja diri kamu, gak usah takut. Wala tataqa'asi, jangan sampai kamu itu mengurungkan niatnya, karena kita nanti akan mati. Fa innaki 'alal haq, karena sesungguhnya engkau ibuku ada di tempat yang benar. Kamu itu benar, kamu gak usah takut ibu. Ya, kemudian seketika itu ada riwayat yang menyatakan panci yang berisi yang berisi panci atau wajan tadi itu yang berisi minyak yang sudah panas, ya, itu pandangannya dirubah oleh Allah menjadi surga. Paham tidak?
Jadi melihat apa? Melihat minyak yang sangat panas, yang mendidih, ketika itu oleh Allah dirubah pemandangannya menjadi pemandangan surga. Ya, Siti Masito melihat di situ ada suaminya dan anaknya, ya, ayo ibu cepat begitu. Ya, kemudian tanpa basa-basi langsung mati, meninggal dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Karena melihat surga. Ini orang yang beriman ketika mati, ya, ditunjukkan pandangan-pandangan surga. Ini kalau orang beriman. Bagaimana cara kita nanti agar kita mati bisa membawa iman, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan bisa melihat surga. Dikatakan oleh para ulama, setiap habis sholat, setelah selesai sholat, membaca akhir daripada surat At-Taubah, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Setelah selesai sholat baca ayat itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, insyaallah kita tidak akan mati kecuali ditampakkan surga. Ya, hanya sholat ya. Akhirnya faulqiyat hiya wa auladuha. Kemudian mereka ya. Qala wa takallam fil ma'hadi arba'atun wa hum sigharu hadza wa syahidu Yusufa wa sahibu Jurayjin wa Isa bin Maryam. Dikatakan di dalam kitab ini ada 4 bayi yang bisa berbicara ketika masih kecil. Ketika bayi masih bisa berbicara, ya. Ada 4 bayi yang bisa berbicara. Siapa di antaranya? Wahum sigharu hadza. Barusan itu, bayi yang barusan itu, yang mengatakan ibunya, anaknya masih yang masih bayi. Kemudian yang kedua yaitu wasyahidu Yusuf. Ya, yang bayi yang menyaksikan Nabi Yusuf. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga wasahibu Jurayjin, yaitu temannya Syekh Jurayj. Ya, ruwet namanya ini, Syekh Jurayj. Ya. Jadi ketika itu dulu ada seorang yang sangat takwa, yang sangat beriman, namanya Syekh Jurayj. Ya, ada temannya anak kecil, ya, temannya bayi. Bayi itu ketika bayi masih bisa berbicara. Kemudian yang keempat yaitu bayi yang bisa berbicara, Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam. Itu keempat bayi yang bisa berbicara ketika masih kecil. Ya. Sudah ya, saya kira Pak cukup. Ini sudah masuk waktu Isya. Ya, nanti kita lanjut lagi, besok kita lanjut lagi. Ya. Tsumma ata'ala qaumin turdahu ruhusuhum wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah. Fa ya rabbi irhamni bi husnil khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada